pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 21 Juli 2023, bila kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa dan juga sebentar kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur jikalau pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan membekali kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah hidup, firman-Mu itu kekal, firman yang boleh menguatkan, mengarahkan, dan juga sekaligus memperingatkan agar hidup kami semakin hari boleh semakin menyerupai Kristus. Tolonglah kami di dalam kami membaca dan merenungkannya, dan bagi hamba-Mu kiranya Engkau berkati, sehingga dengan berkat yang dari Tuhan sendiri, setiap kata dan kalimat yang boleh disampaikannya sesungguhnya ungkapan isi hati Tuhan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya berikan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu teruskan yang dikasihi Tuhan, doa merupakan bagian yang utama dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan doa merupakan nafas kehidupan yang terus memompakan semangat iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa doa, tidaklah layak kita menyebut diri sebagai orang-orang beriman dan yang mengasihi Allah. Sebab rohani kita terputus dari sumber air kehidupan. Rohani kita menjadi kering dan hambar, tidak memiliki landasan pengalaman yang lain dari persekutuan dengan Allah sendiri. Salah satu wujud doa dinyatakan dalam permohonan. Tuhan Yesus berfirman, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Allah akan mengabulkan doa permohonan anak-anaknya yang dipanjatkan di dalam nama putranya, Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah salah seorang rasul yang menduduki tempat teratas dalam Alkitab, karena dia mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan iman jemaat Kristen sepanjang abad. Perhatikan saja ayat-ayat Rasul Paulus yang mendominasi Alkitab Perjanjian Baru. Surat-suratnya syarat begitu kaya dan sangat dalam akan makna kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Namun sungguh mengherankan, doa permohonan orang sekaliber Rasul Paulus ternyata pernah tidak dikabulkan Allah. Rasul Paulus mengakui bahwa dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar permohonannya dikabulkan, tetapi Tuhan tidak berkenan mengabulkannya. Padahal jika kita kaji doa permohonan Rasul Paulus kepada Allah, ternyata ia memohon sesuatu yang sangat wajar, yaitu Allah mau menyembuhkan penyakitnya. Menurut Rasul Paulus, penyakitnya itu sangat mengganggu pelayanannya kepada Tuhan. Penyakitnya itu bagaikan duri dalam daging. Bila demikian, jenis penyakit apakah yang mengganggu atau yang menyiksa Rasul Paulus? Mengapa Allah tidak berkenan mencabut duri dalam daging itu, sehingga hambanya tidak tersiksa dan terganggu dalam melaksanakan pelayanannya? Para ahli Alkitab mencoba mereka-reka jenis penyakit yang diderita Rasul Paulus. Beberapa pendapat menyatakan Rasul Paulus mudah terkena demam panggung. Bisa kita bandingkan dari 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4. Dan diduga seorang pemalu, introvert. Perhatikan 2 Korintus 10 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, sedangkan menurut Galatia 6 ayat 11, Rasul Paulus terganggu oleh penglihatannya yang agak kabur, sehingga dia harus menulis bentuk huruf-huruf yang besar. Dan memang pada saat itu belum ditemukan kacamata. Kelemahan-kelemahan tersebut tentu saja dapat menjadi duri dalam daging bagi Rasul Paulus. Namun jenis penyakit yang diderita Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10 disebabkan oleh peristiwa khusus
Menurut kesaksiannya, ia mengalami peristiwa pengangkatan ke surga, sehingga ia kemudian mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Bagi Rasul Paulus, peristiwa itu sungguh luar biasa, sebab ia diperkenankan menikmati keindahan dan kebahagiaan surgawi. Ia tidak mengetahui apakah dalam peristiwa ekstase itu ia berada di dalam tubuh ataukah di luar tubuh. Peristiwa ekstase ini tampaknya menjadi trauma bagi kehidupan Rasul Paulus. Menurut beberapa penafsir kitab suci, trauma ekstase ini menyebabkan Rasul Paulus menjadi gagap apabila berbicara. Tentu saja keadaan gagap ini sangat mengganggu dalam pelayanannya, sebab berita Injil yang disampaikannya tersendat-sendat dan tidak menarik. Oleh karena itu Rasul Paulus sampai 3 kali memohon kepada Allah agar keadaan penyakitnya yang seperti duri dan daging itu disembuhkan. Namun mengapa Allah tidak berkenan mengabulkan doa permohonan hambanya yang hidup setia dan siap mengorbankan nyawa demi Injil? Persoalan utama yang muncul di sini adalah kenyataannya doa seorang hamba Allah tidak selalu dikabulkan. Bukankah keadaan didiamkan oleh Allah juga sering saudara dan saya alami? Di dalam pergumulannya, Martin Luther berseru kepada Allah, namun seakan-akan Allah tidak mau menjawab. Sehingga di dalam keputusasaannya, Luther berseru, "Ya Allah, Allahku, matikah engkau?" Demikian pula dengan seorang ibu yang telah putus asa dengan keadaan putrinya yang mengidap leukemia. Seluruh harta benda sudah ludes untuk membiayai pengobatan anaknya tercinta. Bahkan ia telah berdoa setiap pagi dalam kebaktian persekutuan doa agar anaknya disembuhkan. Tetapi penyakit anaknya justru semakin parah. Mulailah timbul rasa kecewa dan marah yang mendorongnya untuk diam-diam meninggalkan Allah. Ia benar-benar kehilangan iman ketika mendapati anaknya meninggal. Perasaan kecewa dan marah juga dapat kita alami bila mana Allah ternyata tidak berkenan menjawab doa-doa kita, baik dalam masalah perjodohan, keberhasilan studi, maupun dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Di tengah-tengah situasi itu, kita sering meragukan kasih, keadilan, bahkan keberadaannya. Ada beberapa sebab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, kita memperlakukan doa kepada Allah sebagai mantra yang memiliki kekuatan magis, sehingga Allah dipaksakan untuk mengikuti kehendak kita. Yang kedua, hubungan persekutuan kita dengan Allah sifatnya insidental. Kita hanya berseru pada Allah apabila kita menghadapi masalah, menghadapi problem hidup, mengalami pergumulan hidup, dan kemudian kita melupakannya ketika semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perilaku hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita mengutamakan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Apakah gerangan yang masih salah dalam diri kita, padahal kita tidak melakukan ketiga kesalahan tersebut di atas, sehingga Allah masih juga tidak mau mengabulkan permohonan kita? Dalam hal ini, bagaimana sikap Rasul Paulus ketika ia mengetahui bahwa Allah ternyata tidak mau mengabulkan doa permohonannya? Apakah dia kemudian tetap menuntut? Apabila kita meneliti pergumulan iman Rasul Paulus, kita tidak menemukan nada kecewa, apalagi marah kepada Allah. Ia tidak sampai mengumpat Allah. Ia juga tidak bersikap menyalahkan diri. Sikap Rasul Paulus ini lahir dari imannya yang tulus dan tanpa bersyarat. Ia bercermin pada pergumulan Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Ternyata Kristus juga pernah bergumul. Ia memohon kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tuhan Yesus berdoa agar penderitaan dan salib kalau boleh berlalu dari hidupnya. Namun permohonan Kristus sampai 3 kali tetap ditolak oleh Bapaknya. Allah tetap menghendaki bahwa Yesus harus minum dari piala penderitaan dan mengalami kematian di atas kayu salib. Kini kita dapat mengerti akan maksud sikap Allah. Seandainya Allah mengabulkan doa permohonan Tuhan Yesus, maka dalam sejahtera tidak pernah terjadi peristiwa salib. Padahal tanpa peristiwa salib,
kita tidak akan pernah menjumpai kasih Allah yang memperdamaikan. Tanpa penebusan Kristus di atas kayu salib, kita sekalian berada di bawah hukuman Allah. Bukankah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang dalam doa yang tidak dikabulkan terkandung maksud dan rencana Allah yang tersembunyi. Bagi Rasul Paulus, doa yang tidak dikabulkan Allah disadarinya agar ia jangan sampai terpancing untuk meninggikan diri. Hal itu dapat dimengerti. Orang sekalipun Rasul Paulus yang dikaruniai potensi yang begitu besar oleh Allah, tentu dengan mudah terpancing untuk memegahkan diri. Dalam kenyataan, hamba-hamba Tuhan atau jemaat dengan karunia khusus, dengan jabatan gerejawi, seringkali terpleset dalam kesombongan rohani. Apalagi Rasul Paulus yang telah diberi karunia untuk mengalami kehidupan surgawi secara rohani. Pengalaman ekstase ini dapat saja menggodanya untuk menyombongkan diri secara rohani pula. Ternyata penyakit duri dalam daging Rasul Paulus dimaksudkan sebagai rem pengendali yang menginjaknya untuk senantiasa bersandar pada kasih karunia Allah. Sehingga dalam seluruh pelayanan pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak bersandar kepada kekuatan dan kemampuan manusianya. Sikap iman adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah secara mutlak. Dia tidak menuntut, tetapi menerima. Karena itu, doa yang benar adalah doa yang dilandasi oleh penyerahan diri dalam sikap merendahkan diri. Di hadapan Allah, ia bersikap miskin tanpa terbesit rasa bangga dan berjasa sedikit pun dalam pelayanannya. Apabila ia berdoa, ia tidak menjadikannya sebagai mantra yang serba mujarab. Mantra memang berbeda dengan doa. Mantra dalam pola kepercayaan magis membuat seakan-akan Allah atau para dewa tidak berkuasa untuk menolak permohonan manusia. Bentuk kepercayaan demikian berusaha mengikat kedaulatan dan kebebasan Allah, sehingga Allah tunduk melayani segala permintaan dan keinginan manusia. Artinya, pilihan kehendak manusia harus diperlakukan, sementara kehendak Allah ditiadakan atau disamakan dengan kehendak manusia. Substansi kepercayaan doa magis itu bertolak belakang dengan berita Injil Yesus Kristus. Prinsip iman Kristen adalah janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Beriman pada Kristus berarti dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah dan memperlakukannya secara nyata. Oleh karena itu, di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun Allah tidak mengabulkan doa permohonan kita, bukanlah berarti bahwa Allah menolak diri kita. Pemberlakuan kehendaknya bukan sebagai tanda peniadaan diri kita. Sebaliknya, dengan memperlakukan kehendaknya, maka doa permohonan kita tidak dikabulkan. Artinya agar kita mengalami kepenuhan hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Dalam kelemahan dan kekurangan itu, kita dipanggil untuk menyerahkan dan bersandar pada kasih karunia-Nya. Sebab kasih karunia Allah telah cukup adanya. Tidak dikabulkannya doa kita dimaksudkan agar kita ingat akan anugerah-Nya yang telah dilimpahkannya secara cukup. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Dengan anugerah Allah yang cukup itu, kita dapat menanggung duri dalam daging yang dialami dalam kehidupan dan pelayanan kita. Allah berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mungkin banyak di antara kita yang harus menanggung keadaan duri dalam daging dalam segi-segi kehidupan, baik dalam bentuk kehidupan pernikahan, pekerjaan yang berat, keadaan fisik yang kurang menguntungkan, terkucil dari pergaulan, maupun di dalam pelayanan gerejawi yang dikuasai oleh orang-orang ambisius dan sebagainya. Namun kuasa anugerah Allah akan memampukan kita untuk menghadapi semua beban dan persoalan itu. Syaratnya satu, kita bersandar sepenuhnya kepada rencana dan rancangannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami hak untuk berdoa. Tapi seringkali doa yang kami panjatkan bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan kami menaikkan doa-doa syafaat mengingat saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan dukungan doa. Tapi justru seringkali doa yang kami panjatkan, yang kami mintakan adalah untuk kepentingan diri kami, untuk memenuhi hawa nafsu kami. Oleh karena Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini yang boleh menyadarkan kepada kami dan kami boleh belajar dari salah seorang hamba-Mu, yaitu Rasul Paulus. Sehingga dalam menjalani hidup ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.